Jobhoners, kali ini Jobhan diundang sama BRI untuk main ke gedung BRI yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Yuk ikutin gimana keseruan Jobhan di gedung BRI. Halo Jobhaners, kenalin nama aku Yoga. Sekarang ada di Divisi Human Capital Development, kantor pusat Bank Rakyat Indonesia. Dan kalau ditanya kesibukannya lagi ngapain, sekarang sibuk bekerja aja sih. Nah, kalau sebenarnya cerita awalnya hampir mirip sama teman-teman yang lulus kuliah pada umumnya kali ya. Jadi aku lulus kuliah itu di tahun 2018 dan setelah lulus itu biasalah kita mahasiswa barusan lulus fresh graduate itu kita aku follow akun-akun Instagram gitu yang isinya lowongan kerja gitu semua di perusahaan. Nah kebetulan aku nemu tuh ada namanya program pengembangan staff PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dari situ wah tertarik mulai cari tahu tuh sebenarnya apa sih PPS itu, program pengembangan staff. Ternyata itu kalau di perusahaan-perusahaan mungkin kita mengenalnya tuh semacam program manajemen training. Terus jalanin lah tuh semua prosesnya mulai dari take video, lolos, berikutnya kemudian psikotes. Waktu itu di Jakarta masih belum COVID, jadi psikotesnya langsung offline kita di Jakarta. Kemudian proses wawancara, kemudian nunggu juga beberapa waktu untuk medical check up dan lolos deh gitu. Dari situ setelah medical check up, signing kontrak waktu itu di 2019 awal bulan Juni itu signing kontrak, terus langsung deh ikut kegiatan pembekalannya dulu. Namanya Samapta, mungkin teman-teman juga tahu ya, pelatihan bela negara gitu. Kita Samapta selama 2 minggu di Akademi Militer. Kemudian lanjut lagi ke proses pendidikan yang ada di BRI Corporate University. Itu ada in class, jadi belajar di kelas tentang operasional perbankan seperti apa, kemudian bisnisnya perbankan itu seperti apa. Itu in class selama kurang lebih in classnya itu 3 bulan. Terus kemudian 3 bulan sisanya itu aku OJT. Jadi apa yang dipelajarin di kelas itu aku menuju ke unit kerja operasional yang ada di BRI. Kebetulan aku dulu dapet di kantor cabang Kartini, Cirebon Kartini. Jadi aku OJT di sana untuk belajar tentang proses bisnis yang ada di BRI seperti apa. Jadi bener-bener belajar dari awal banget gimana sih nasabah itu nabung, terus kemudian kalau misalkan nasabah mengajukan debitur mengajukan pinjaman itu seperti apa. Jadi ikut pekerja yang ada di sana untuk visit tuh ke tempat ke tempat bekerjanya debitur tuh kayak gimana, unit usahanya seperti apa itu, dan coba menganalisis juga. Setelah itu OJT yang ada di kantor cabang. 3 bulan terakhirnya aku OJT di kantor wilayah BRI Semarang. Kebetulan waktu itu ada di bagian dana dan jasa, itu juga bisnis juga. Ya itu seru sih karena ikut juga keliling sama, kalau misalnya nanti teman-teman tahu di BRI itu ada namanya RM Dana. Nah itu ikutlah keliling sama mereka, terus kemudian ketemu sama nasabah gimana, kemudian approach sama nasabah itu seperti apa. Serunya itu terus selesai dari semua proses itu kurang lebih 9 bulan sekian itu diakhiri dengan ujian akhir. Kalau teman-teman kuliah mungkin kenalnya kan kita skripsi ya, jadi kita ada skripsinya gitu, diuji sama manajemen BRI seperti itu, dan alhamdulillahnya lulus gitu. Aku ditempatin pertama di Divisi Human Capital Development. Itu ada di kantor pusat di Jalan Sudirman. Berarti ini udah running berapa ya? Dari bulan Agustus sampai sekarang sekitar 9-10 bulan.
kerjaannya. Jadi gini, sebelum ngomongin kerjaannya kerja gitu, macem-macem. Karena nanti aku juga akan jelasin sih di BRI ini tuh kita sudah mengenal semacam agile organization. Jadi kita bisa berpindah dari satu departemen ke departemen lain untuk mengerjakan sesuai proyeknya. Cuman kalau di awal mau menceritakan, di divisi Human Capital Development ini dibagi menjadi 3 fungsi. Jadi ada departemen Recruitment and Assessment. Kebetulan itu aku ada di situ, Recruitment and Assessment. Kemudian ada Development, ada juga tim implementasi kerjasama operasional. Jadi singkatnya kalau development yaitu kita kita menyiapkan serangkaian program development apa untuk pekerja BRI, karena bekerja bukan hanya sekedar bekerja, tapi kita juga harus develop supaya kita siap menduduki jabatan yang lebih tinggi gitu, dan kita secara kapasitas juga bisa gitu. Kemudian ada tim implementasi kerjasama operasional, itu juga kita lebih mengurusi hal-hal yang ada di BRI juga terkait dengan pekerja-pekerja juga yang ada di BRI. Kemudian kalau yang aku ada di Departemen Recruitment and Assessment. Nah mungkin ini nih yang menariknya, nanti akan nyambung nih ke teman-teman mahasiswa, karena recruitment dan assessment, which is semua mahasiswa fresh graduate pasti pengen tahu rekrutmennya ada di BRI seperti apa. Nanti aku jelasin. Oke, kalau misalkan kita berbicara, jadi kayak dosen ya saya, enggak. Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan di BRI sendiri kita mengenal dengan istilah agile organization. Cuman sebelum mengarah ke sana, aku jelasin dulu sih kayaknya culture-nya di BRI itu kayak gimana. Jadi pas waktu pertama kali datang ke sini, ini kan bisa dibilang aku masih baru ya, tergolongnya masih 8 bulan ada di sini. Tapi di sini di BRI ini mayoritas pekerjanya tuh millennials gitu. Jadi ketika aku datang ke sini ya nyambung aja, kita santai, even sama atasan, sama misalkan kepala bagian, asisten vice president, executive vice president, kita itu bisa santai gitu. Kita bisa berdiskusi dengan leluasa, asalkan tetap sopan. Cuman santai aja, jadi bener-bener beliau juga, teman-teman yang ada di sini, meskipun aku orang yang baru ya ada di divisi ini, pendapat yang aku sampein, misalkan kita lagi ada proyek apa nih, terus kita diskusi, pendapat yang aku sampein itu juga didengar gitu. Jadi orang-orangnya open minded, menerima masukan juga dari siapapun, kita duduk bareng, kita diskusi bareng. Terus kemudian menariknya ini, kalau nyambung ke yang agile tadi, jadi kalau di BRI sendiri sekarang kita itu, kayak tadi kan di awal aku bilang aku sekarang ada di Recruitment and Assessment. Cuman aku tuh bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di development departemen seperti itu. Jadi dengan lebih leluasa, misalkan ada proyek yang di sana, aku bisa in charge di situ. Dan in charge di situ bisa menjadi tim member atau jadi tim leader. Jadi tim leader yang ada di kita. Jadi project apa itu ada tim leader, ada tim membernya. Nah, tim leader tuh bukan melulu harus orang yang sudah manager, corporate title-nya manager, atau harus sudah senior manager, enggak. Even yang kayak aku yang masih baru yang officer itu juga bisa menjadi tim leader di situ. Jadi agile-nya lebih ke seperti itu sih. Jadi lebih apa ya? Lebih fleksibel bekerjanya. Terus kemudian kayak gini nih, santai. Jadi di BRI itu hari Senin tuh pakaian kemeja formal gitu, hari Selasa batik, sisanya casual. Dan ini adalah baju casual yang aku gunakan hari ini di hari Kamis. Dan kemudian itu ya terkait dengan busana. Terus kemudian ruang lingkupnya juga santai. Kalau di BRI mungkin yang relevan dan bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, kita ada program Brilliant Future Leader Program.
Nah, apa sih Brilliant Future Leader Program atau BFLP? Ini hampir sama sih yang tadi aku sempat jelasin di awal experience-ku. Kalau dulu namanya Program Pengembangan Staff atau PPS. Tapi kalau sekarang diperbarui namanya menjadi Brilliant Future Leader Program. Nah, itu semacam program manajemen trainee, jadi itu program rekrutmen dan juga program development. Jadi nanti teman-teman setelah direkrut, nanti teman-teman akan di developnya. Jadi akan ada masa trainingnya itu dalam bagian Brilliant Future Leader Program. Nah, syaratnya gimana sih kalau misalkan mau daftar di BFLP ini? Pertama, teman-teman pantengin aja. Biasanya sih di infoloker yang ada di Instagram selalu sering kok nge-share kayak, oh BRI lagi buka rekrutmen loh, kayak gitu. Itu bisa, jadi itu bisa salah satu sumbernya dari situ. Terus teman-teman juga pantengin tuh di recruitment.bri.co.id. Nah, di situ tuh kita akan nge-share kalau misalkan lagi ada pembukaan BFLP, kita akan share di sana. Teman-teman bisa submit tuh di situ. Kita tuh mudah banget karena teman-teman bisa submit dari rumah, apalagi sekarang kan lagi COVID, bisa submit dari situ dan semua prosesnya itu berjalan di situ. Dari setiap tahapan ke tahapan berikutnya itu semua diinfokan melalui website rekrutmen kita gitu. Nah, siapa aja yang bisa bergabung di BFLP? Teman-teman fresh graduate untuk S1 itu, jadi BFLP ini ada dua ya, ada BFLP General sama ada BFLP IT. Nah, untuk BFLP General ini semua jurusan bisa ikut. Jadi untuk S1 batas usia maksimal itu 25 tahun. Jadi belum berusia 26 di tanggal submission pendaftarannya itu. Kemudian kalau yang untuk S2 itu usia maksimalnya 28 tahun. Kemudian untuk yang general tuh semua jurusan bisa berpartisipasi, bisa daftar. Terus untuk IPK-nya diutamakannya 3 untuk S1, untuk S2-nya itu 3,25. Untuk detailnya nanti teman-teman bisa cek di e-recruitment kita. Bisa cek di sana atau enggak ketik aja keywordnya di Google BFLP BRI, pasti akan keluar banyak banget di situ informasinya. Itu untuk yang general. Kalau untuk yang IT kita ada spesifikasi jurusan khusus. Karena kan nanti memang spesialisnya kan ditempatkannya di Direktorat IT, di bagian IT. Nggak mungkin dong kalau misalkan jurusan-jurusan yang sangat jauh ibaratnya dari IT kan nanti akan lebih susah juga maksudnya mengejarnya. Artinya untuk yang IT kita memprioritaskan untuk teman-teman yang lulus dari jurusan di IT seperti itu. Untuk syaratnya masih sama seperti yang general tadi. Nah, tapi yang menarik nih, ini kan teman-teman job hunters ini kan banyak dari mahasiswa, banyak banget yang masih kuliah, terus masih punya angan-angan kerja di BRI gimana, tapi aku masih kuliah, terus yaudah deh kuliah dulu. Kuliah bisa nggak sih dapat bisa nggak ya nanti habis lulus kuliah langsung bisa masuk ke BRI, ini gimana sih caranya? Ini ada. Jadi kalau tadi kan rekrutmen ya, tadi kan ada rekrutmen BFLP. Nah, kita tuh ada source-nya. Jadi ada source rekrutmennya dari yang programnya ini, namanya Brilliant Scholarship. Nah, Brilliant Scholarship ini seperti apa? Jadi ini adalah beasiswa yang kita berikan ke teman-teman mahasiswa yang saat ini duduk di semester 5 sampai semester 8. Jadi teman-teman yang semester 5 semester 8 nanti ketika ada pembukaan Brilliant Scholarship itu bisa join berpartisipasi di sini. Usia maksimalnya itu 22 tahun. Terus kemudian untuk jurusannya kita juga ada beberapa jurusan yang bisa teman-teman berpartisipasi di situ. Untuk akreditasi jurusannya juga harus A. Untuk detailnya nanti juga bisa ketik aja tuh Brilliant Scholarship BRI di Google, pasti akan keluar. Nanti akan diarahkan juga ke e-recruitment.bri.co.id. Setelah teman-teman lulus dari kuliah, teman-teman Brilliant Scholarship penerima beasiswa Brilliant itu nanti bisa langsung masuk ke BFLP gitu. Jadi menariknya
ini nih yang rasa-rasanya untuk teman-teman yang nonton ini, yang masih kuliah ini harus dimanfaatin. Karena apa? Karena udah kuliahnya dibayarin, dapat uang saku, bisa jajan, dapat uang tambahan buat jajan, buat keperluan yang lain buat di kuliah. Nanti setelah lulus kuliah itu udah langsung masuk ke BRI. Ini salah satu privilege yang cukup baik untuk teman-teman mahasiswa kalau misalkan nanti teman-teman bergabung di Brilliant Scholarship kayak gitu. Tips and trick job hunters. Tips and triknya pertama, berdoa yang banyak. Terus kemudian tipsnya, karena jujur aja yang minat di BFLP maupun Brilliant Scholarship ini tuh banyak, jadi kompetitornya juga banyak. Ya kita yang masih jadi mahasiswa, kita harus senantiasa meningkatkan skill kita, kemampuan kita supaya kita tuh bisa bersaing sama teman-teman pendaftar di universitas lain gitu. Kita juga bisa tahu kita juga jauh lebih unggul daripada mereka. Terus tips and trick yang lain sih apa ya, sebenarnya konsepnya ya belajar yang benar waktu di kuliah. Terus sering-sering ikut ini sih, organisasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di kuliah, karena itu akan membantu kita banget dalam proses wawancara. Misalkan kita bisa menceritakan experience kita ketika kuliah, terus kemudian jadinya portofolio kita juga jadi banyak lah intinya. Itu penting karena kita kan perlu meyakinkan perusahaan bahwa kita oke nih, tolong ambil aku sebagai bagian dari sebagai pekerja yang nanti akan bekerja di perusahaanmu gitu. Jadi harus meningkatkan kemampuan itu penting, terus belajar, berdoa, ya itu sih kayaknya. Mas Yogi, Johan mau ngajakin main games nih. Yap. Sekarang put your hands up dulu ya Mas. Nanti kalau aku tanya, put your fingers down. Oke, put my hands up. Oke. Put your fingers down, edisi selama masa pendidikan. Kalau kamu dapat uang saku selama masa pendidikan. Yap, bener banget. Kalau kamu dapat living cost selama masa pendidikan. Dapat. Kalau kamu ketemu dan kenal sama banyak orang hebat. Banyak banget. Kalau kamu bisa berdiri, soft skill maupun hard skill. Yap, bener banget. Kalau kamu mau mengulang masa pendidikan. Mau banget, enak banget masa pendidikan. Belajar doang. Oke, wah banyak banget ya Mas. Ternyata sekarang tangannya udah nutup semua. Nah, coba nih, sekarang kita main put your fingers up, edisi waktu udah jadi karyawan di BRI. Waktu udah jadi karyawan, oke. Oke, yang pertama, kalau kamu selain dapat gaji, juga dapat tunjangan dan insentif. Dapat, banyak banget. Kemarin udah dapat THR full atau dipotong Mas? Kalau full, boleh naikin tangannya dong. Dapat full, seneng deh. Aku juga pernah dengar, katanya karyawan BRI itu dapat saham, benar nggak sih? Benar, jadi kita memang sekaligus menjadi milik dari perusahaan ini. Kalau dapat benefit kesehatan, benar. apa aja tuh Mas? Periksa mata, Periksa mata dapat, periksa gigi, periksa gigi dapat, kalau rawat inap, rawat jalan, rawat inap, rawat jalan, melahirkan dapat. Bahkan tunjangan kesehatannya ini itu sampai anak ketiga itu dapat semuanya. Oke, yang terakhir, kalau kamu boleh kerja dari mana aja? Yap, bener banget. Ini nih salah satunya. Sekarang aku lagi ada di coworking space yang ada di BRI yang tadi sempat aku sampaikan. Jadi aku lagi ada di Brilliant Center. Tempatnya asik bukan? Seru banget. Jadi, yuk semuanya gabung di Bank Rakyat Indonesia.